Jadi Anies bisa menolak saya bisa menolak Anies. Nah, ke depan saya mau tanya, siap punya pemimpin yang berani melawan oligarki? Saya juga bisa menentukan sikap kalau memang Anies dipinang oleh partai-partai yang berseberangan dengan kita, pasti sudah kita tolak. Dan istimewa ulama nggak memasukkan Anies. Jadi Anies bisa menolak saya bisa menolak Anies. Wapres, kalau Nasdem, ya udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba nggak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Itu orang nggak bijak seperti itu menyampaikan itu. Karena masa 212 itu real, bukan halusinasi. 2018 itu 13 juta orang. Perwakilan 13 juta itu boleh kita pukul rata. Satu orang mewakili 10 orang. Artinya masa dan simpatisan 212 itu bisa 130 juta orang. Salah itu. Bang Surya Paloh, kami terima, kami siap jalan bersama. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Nah, ke depan saya mau tanya, siap punya pemimpin yang berani melawan oligarki? Siap punya pemimpin yang berani melawan oligarki? Takbir! Salah itu. Sebuah poster yang bicara bahwa Anies Baswedan simbol perlawanan terhadap oligarki. Jadi dari poster ini kemudian saya balas, karena di belakang Anies Baswedan itu juga pasti banyak oligark. Ada pemilik pulau juga. Pak Surya Paloh itu pemilik pulau loh di Pulau Seribu. Pemilik partai dengan kekayaan yang juga nggak kira-kira gitu. Jadi bukan cuma seorang dermawan itu juga oligarki gitu. Itu oligark Baswedan. Makanya saya bilang di belakang Mas Anies Baswedan juga banyak oligarki. Ada juga pemilik pulau. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Siap para ulama? Takbir! Belum kampanye, belum kampanye. Saya tanya, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang kembali? Takbir! Organisasi FPI yang dibubarkan ini membuat resah. Ini adalah musuh negara yang akan merusak bangsa kita. Ormas yang luar biasa sangat mengganggu ketertiban dan keamanan yang akan merusak dan memecah belah bangsa. Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando? Siap satu komando? Takbir! Untuk itu saya mencalonkan cawapres tak lain dan tak bukan untuk memerangi oligarki dan memerdekakan Indonesia dari oligarki. Takbir. PA 212 ataupun komponen elemen 212 harus siap mulai dari sekarang. Mereka sudah siap, kita juga harus siap. Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando? Siap satu komando? Takbir! Benar-benar kita siap untuk menjadi cawapres. Kita bukan Amerika, kita bukan Eropa, kita bukan Arab. Ketika merasa jalannya diduga buntu, ternyata muncul jalan keluar tak terduga-duga. Nah, tapi mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan untuk kita semua, amin. Novel Bamukmin meminta klarifikasi Surya Paloh pasca deklarasi Anies Baswedan menjadi Capres 2024. Novel Bamukmin, koordinator Humas PA 212, meminta klarifikasi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memilih Anies Baswedan menjadi calon presiden. Novel Bamukmin menduga ada upaya-upaya dari pihak tertentu di balik langkah Partai Nasdem yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta jadi Capres 2024. Novel Bamukmin yang juga Wakil Ketua ACTA atau Advokat Cinta Tanah Air mengungkapkan itu melalui keterangan tertulisnya pada Selasa 4 Oktober 2022. Dalam keterangan, dia mengatakan bahwa pihaknya tidak mendukung deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Kami tidak mendukung deklarasi Nasdem, takut memecah belah umat, kata Novel Bamukmin.
Dia juga menyebutkan bahwa dirinya pernah melaporkan kader Partai Nasdem yaitu Victor Laiskodat yang kini Gubernur NTT atas dugaan penistaan agama terhadap agama Islam. Kami dari Spirit 212 sampai 2 kali mendemo Mabes Polri dan DPP Partai Nasdem terkait masalah ini, ujarnya. Ia juga membeberkan nama ex-jaksa agung yang merupakan kader Partai Nasdem yang diduga mengkriminalisasi beberapa tokoh Islam di tanah air, termasuk Habib Bahar Smith yang sudah beberapa kali tersangkut kriminalisasi, juga para ulama yang saat ini bersidang seperti Kiai Haji Farid Ogbah, Zain An-Najah dan Hanung Al-Hamad dan Habib yang lainnya, ujarnya. Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem menjelaskan alasannya kenapa pihaknya mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat presiden. Kenapa Anies Baswedan? Why not the best? Ucap Surya Paloh dalam sambutannya tersebut yang disambut tepuk tangan dengan riuh oleh para kader lainnya. Surya Paloh juga meyakini Indonesia menjadi negara yang bermartabat jika Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden RI. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, bangsa ke depan. Insya Allah jika saudara Anies Rashid Baswedan terpilih jadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya, ujarnya. Surya Paloh mengungkapkan pembangunan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui aspek fisik semata, melainkan pembangunan karakter. Itu diperlukan dan akan kita perlukan. Yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation and character building, membangun karakter bangsa, ungkapnya. Surya Paloh juga mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan terbaik dari yang terbaik. Inilah mengapa akhirnya Nasdem memilih sosok Anies Baswedan. Kami mempunyai keyakinan-keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro. Sejalan dengan apa yang kami yakini, kata Surya Paloh. Di samping pernyataannya menyatakan ketidaksetujuannya pendeklarasian Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, Novel Bamukmin menyatakan kesiapannya maju dalam Pilpres 2024. Novel mengaku terpanggil untuk jihad secara konstitusional. Saya terpanggil wajib jihad konstitusional menyelamatkan bangsa yang sudah di ujung kehancuran oleh penjajahan gaya baru. Dan jihad konstitusional ini sudah didengungkan oleh Imam Besar Habib Rizik sejak tahun 2019, kata Novel kepada wartawan Kamis 19 Agustus 2021 lalu. Dan konsep pasangan Capres Umaro dan ulama sudah saya gaungkan bersama ACTA tahun 2019 ketika itu deklarasi Prabowo Subianto, Ustadz Abdul Somad. Ternyata lawan politik memakai konsep itu, cuman ternyata kenyataannya saat ini wapresnya nggak berdaya, hanya menjadi pajangan dinding pemanis bingkai saja. Lanjut Novel. Novel merencanakan nyapres bersama Anies Baswedan. Novel menyebut dirinya sebagai cawapres, sedangkan Anies sebagai capres. Namun hal itu masih tentatif tergantung keputusan Ijtima Ulama nantinya, menurut Novel saat itu. Benar sementara saat ini masih cocok Anies Novel, namun hasil akhir baik saya maupun Anies diputuskan di Ijtima Ulama nanti tahun 2023. Semua saya serahkan juga kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab untuk doa dan dukungannya, ujarnya. Adab saya nggak mau jadi capres karena Imam Besar Rizik Syihab pernah digadang-gadang oleh sebagian rakyat Indonesia sebagai capres. Sedari itu saya nggak pernah mau maju sebagai capres. Kondisi politik saat ini masih terus berubah, untuk 2024 masih banyak sekali kalkulasi politik menggelinding menuju 2024. Lanjut Novel. Novel tidak menjawab dengan tegas apakah rencana ini sudah dikomunikasikan ke Anies Baswedan. Namun dia menyatakan dirinya bersama Anies Baswedan berada di satu wadah yang sama, sehingga menurutnya akan mempermudah dalam komunikasi ke depan. Saya dengan Pak Anies itu di suatu kesempatan memang masih ada di wadah yang sama. Memang salah satunya saya sebagai salah satu pimpinan Majelis Zikir Balai Kota. Dan komunikasi itu insya Allah mudahlah.
Namun karena Pilpres masih 2024, maka saya masih fokus dengan pembebasan Imam Besar HRS dan kawan-kawan serta kasus pembantaian 6 laskar FPI, ujarnya saat itu. Novel mengaklaim rencana majunya dia sebagai cawapres sudah mendapatkan dukungan, diantaranya dari PA212 dan para tokoh ulama serta jemaahnya yang digadang-gadang akan mendapatkan suara lebih dari 130 juta. Dari PA212, FPI, HCTA, para tokoh dan ulama, serta dari jemaah di mana saya berceramah, termasuk kemarin saya sudah roadshow ke masyarakat Banten, tuturnya.